Selamat pagi Ibu. Pagi. Perkenalkan, nama saya Dita Maida Garini, mahasiswi KKN dari IKIP Siliwangi. Saya berbicara dengan Ibu siapa? Ibu Yani. Ibu Yani. Ibu Yani guru kelas berapa ya Bu, kalau boleh tahu? Saya sebagai ibu sebagai kepala sekolah. Oh, sebagai kepala sekolah. Ya. Kepala sekolah di SD yang 4 Batu Jajar ya Bu. Terima kasih telah bersedia untuk diwawancarai. Ya. Yang pertama saya akan mewawancarai tentang apa kendala yang dialami pada saat pembelajaran di masa pandemi ini, Bu? Ya, sulit kalau kendala pandemi ini, banyak keluhan orang tua yang banyak keluhannya tidak bisa menghubungi anaknya, harus minta bantuan kepada gurunya, walaupun itu gurunya memberikan secara video atau apa, anak itu belum mengerti gitu. Kalau ada bimbingan, kalau di sekolah kan bisa dengan tatap muka itu. Beda ya Bu? Ya beda, jadi banyak keluhan orang tua minta segera dibuka. Gimana kan ini jadi tugas pemerintah, bingung gitu. Yang kedua Ibu, bagaimana strategi yang dilakukan pada saat pembelajaran di masa pandemi ini? Cara pandemi ini ialah dengan cara daring. Ada tugas dari KBB dengan cara jaring zoom, ada pertemuan per kelompok di rumah-rumah orang tua. Karena sekarang masih dalam KKN itu tidak bisa dengan cara daring aja. Ya, betul. Ya, jadi kalau dulu bisa dengan acara jaring zoom di pertemuan di kelompok-kelompok, satu kelompok bisa di satu kelas itu bisa 5 kelompok, dari satu kelompok 5 orang atau 6 orang. Nah, guru yang datang mengunjungi ke sekolah tersebut gitu. Yang ketiga Ibu, pemanfaatan teknologi media pembelajaran apa yang digunakan pada masa pandemi ini? Ya, yang kemudian pemanfaatannya seperti laptop, terus HP, handphone. Orang tua kasihan kalau orang tua yang punya, kalau yang tidak punya, nah itulah makanya di kelompok itu diusahakan si orang tua itu yang tidak punya ikut ada yang punya. Jadi di dalam kelompok, satu kelompok itu 5 orang atau 5 orang itu satu orang yang tidak punya HP, coba dari ketua kelompoknya yang berdekatan dengan rumahnya. Jadi dikasih tahu oleh ketua kelompoknya gitu. Jadi adanya teknologi itu, adanya alhamdulillah kemajuan, adanya wifi membantu dari sekolah untuk memberikan guru-guru memberikan materinya kepada siswa atau orang tua ya, siswa gitu. Ibu, ada sedikit tips dari saya, yaitu yang pertama adanya komunikasi antara orang tua dan guru ya Bu. Ya. Yang kedua, aktivitas pembelajaran dapat dilakukan melalui diskusi, presentasi, hingga pemberian tugas kepada siswa. Yang ketiga, dapat menggunakan platform dan sumber daya yang tersedia yang dapat membantu dalam kegiatan pembelajaran seperti YouTube, Zoom, Google Classroom, Quizzes, dan lain-lain. Baik Ibu, mungkin cukup sekian wawancara dari saya. Terima kasih telah berkenan untuk diwawancarai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 내일은 없어 내 미래는 벌써 저장 잡혔어 내 돈을 줬어 친구들 왔어 Do you want some? 달라 하루아침에 전부 당긴 달라 매너 spend the next party 달라 지금은 벼들 때까지 해가 뜰 때까지 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bapak, nama saya Dita Maida Garini dari IKIP Siliwangi, mahasiswa KKN program studi program PGSD. Di sini saya akan mewawancarai tentang pembelajaran di sekolah pada masa pandemi Bapak. Iya. Sebelumnya nama Bapak siapa? Saya Pak Asep Magfiro,
Di sini sebagai guru kelas 5. Guru kelas 5. Baik Bapak, untuk pertanyaan yang pertama, apa kendala yang dialami pada saat pembelajaran di masa pandemi? Seperti yang lainnya ya, kendalanya hampir sama. Jadi kendala yang pertama itu alat komunikasi, ya gadget, HP kayak gitu, itu kendalanya yang paling utama. Tidak semua siswa memiliki HP-nya masing-masing. Kadang pembelajaran harus nunggu orang tuanya pulang kerja, karena HP dibawa sama orang tuanya. Nah, itu paling yang kendala yang pertama ya. Terus yang kendala yang kedua, masalah kuota. Ada HP, tidak ada kuota, tetap nggak berjalan ya. Mungkin itu sama seperti yang lain. Lalu yang kedua, menurut Bapak, apakah pembelajaran daring di masa pandemi ini efektif? Secara umum sih tidak efektif ya. Apa yang disampaikan oleh guru, harapan dari guru untuk kemajuan siswa itu tidak semuanya tersampaikan, Bu. Yang sekali garis besarnya saja, garis besarnya saja, guru hanya bisa memberikan materi, tugas, tanpa mengetahui kemajuan dan kemampuan siswa. Ya. Kurang maksimal ya. Kurang maksimal. Paling nilai berjalan, cuman kemampuannya kita tidak tahu apakah siswa itu benar-benar hasil dari sendiri atau gimana, nggak tahu sih. Lalu Bapak, bagaimana strategi yang dilakukan pada saat pembelajaran di masa pandemi ini? Paling strateginya ya tadi yang untuk menanggulangi kendala tadi seperti HP, paling cara lainnya kita adakan luring juga. Luring yaitu siswa atau orang tua mengambil tugas ke sekolah, nanti kerjakan di rumah, kembalikan lagi ke sekolah. Untuk beberapa kendala, mungkin ada beberapa siswa yang sama sekali tidak ini, paling dipanggil ke sekolah, suruh kerjakan ke sekolah. Ada yang gitu. Ya gimana caranya supaya anak itu bisa belajar lah ya. Berkelompok juga nggak Pak? Berkelompok sama itu. Bapak, menurut Bapak, pemanfaat teknologi media pembelajaran apa yang digunakan di masa pandemi ini? Kalau dari sekolah negeri Sari khususnya, yang pertama itu paling WA, kedua Classroom. Ya. Untuk pengumpulannya? Untuk pengumpulannya, ya. Secara umum pengumpulannya dari buku tulis tugas, portofolio seperti itu, dikumpulkan di sekolah. Itu untuk pengumpulan tugasnya. Kalau penyampaian tugasnya ya WA, Classroom, ada juga yang Zoom. Ya, beberapa itu pakai juga semua. Lalu Bapak yang terakhir, apa harapan Bapak mengenai pembelajaran di masa pandemi ini? Ya harapannya pertama pandemi cepat selesai aja itu. Ya, pandemi cepat selesai. Kedua harapannya, kalaupun bisa berjalan daring, harapan kami di sini anak-anak bisa mengikuti, itu aja. Ya, bagaimana caranya guru untuk bisa menyampaikan, ya itu mungkin dikembalikan lagi ke guru dan orang tuanya masing-masing. Ya, penting harapan itu anak-anak bisa mengikuti aja semua apa yang diprogramkan, yang ditargetkan sekolah harus sampai ke anak-anak, gitu aja harapan. Dari sekolah ya Pak? Iya. Tercapai. Iya. Bapak ada tips nih untuk pembelajaran di masa pandemi ini. Yang pertama, adanya komunikasi antara guru dan orang tua. Yang kedua, aktivitas pembelajaran dapat dilakukan melalui diskusi, presentasi, hingga pemberian tugas. Yang ketiga, dapat menggunakan platform dan sumber daya yang tersedia yang dapat membantu dalam kegiatan pembelajaran seperti YouTube, Quizizz, dan lain-lain. Baik Bapak, mungkin segitu wawancara dari saya. Terima kasih telah berkenan untuk wawancara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak. Selamat pagi Bapak. Perkenalkan, nama saya Dita Amalida Hardiani, mahasiswi PKN IKIP Siliwangi. Di sini saya izin wawancara Bapak. Sebelumnya Bapak, nama Bapak siapa? Nama Bapak Hendra. Bapak Hendra. Ya. Guru apa Bapak? Kejawaban. Bapak, terima kasih ya sudah berkenan untuk diwawancarai.
Tema wawancara ini yaitu pembelajaran di sekolah pada masa pandemi, Bapak. Pertanyaan yang pertama, apa kendala yang dialami pada saat pembelajaran di masa pandemi ini, Bapak? Sebetulnya mah kalau di PJOK mah tidak banyak kendala yang sebetulnya mah yang menjadi kendala mah sekarang kan anak yang belum bisa hitung itu saja. Soalnya kan di olahraga di musim pandemi ini tidak begitu optimal praktek, cuma yang dikirim kan berupa foto atau video. Jadi kan tidak maksimal dengan apa yang kita contohkan atau jelaskan, itu yang menjadi kendalanya. Tapi pada dasarnya mah kalau olahraga di lingkungan masing-masing si anak-anak sebetulnya mah terampil sendiri. Cuma kita hanya memberikan paling sedikit teori-teorinya aja dulu untuk sekarang di musim pandemi. Bapak, yang kedua, bagaimana strategi yang dilakukan pada saat pembelajaran di masa pandemi ini? Kalau strategi nama di situ kan cuma kita yang atur kan. Ya. Kalau programnya mah tetap kan ada program, sudah ada programnya. Cuma mungkin yang di taktik di situ kan hanya bagaimana cara kita menyampaikannya. Iya. Lalu Bapak, menurut Bapak apakah pembelajaran daring ini Ya, belum kesini. Boleh Kalau dibilang efektifnya sih, kurang ya, Pak? iya, Di situ atau bukan kurang lagi. Ya. Kalau di olahraga mah tidak efektif kan, kebanyakan mah praktek. Iya. Kalau misalnya dibilang efektif ya tidak efektif sih di olahraga mah gitu. Tapi sebetulnya iya, mau bagaimana lagi gitu. Jadi ini kan dimaklumi oleh pemerintah juga. Lalu Bapak, pemanfaatan teknologi media pembelajaran apa yang digunakan di masa pandemi ini, Bapak? Ya sekarang mah hanya media-media digital berupa semacam hanya gunakan elektronik yang begini kan ya, handphone. Dan kalau kita juga kan ini tidak efektif pakai handphone ini kan. Kadang-kadang kendalanya di kita atau di orang tua atau di anaknya seperti itu yang menjadi kendala di cara pembelajaran pakai ini. Ada yang punya terus belum Android, ada yang Android dan susah kuota seperti itu, ada yang punya hanya satu kesana kemari seperti itu. Jadi walaupun bagaimana, walaupun dibilang canggih ya susah seperti itu. Lalu yang terakhir Bapak, apa harapan Bapak mengenai pembelajaran di masa pandemi ini? Kalau harapannya walaupun di musim pandemi ini ya keberhasilan pembelajaran itu. Walaupun ya kita bagaimana caranya atau gimana cara pembelajarannya semaksimal mungkin ya, jangan diharapkan lah. Memang Tujuan pembelajaran. iya tujuan pembelajaran. Baik Bapak, ini saya ada tips untuk pembelajaran di masa pandemi ini. Yang pertama, adanya komunikasi antara orang tua dan peserta didik. Lalu yang kedua, aktivitas pembelajaran dapat dilakukan melalui diskusi, presentasi, hingga pemberian tugas. Lalu yang ketiga, dapat menggunakan platform dan sumber daya yang tersedia yang dapat membantu dalam kegiatan pembelajaran seperti YouTube, Zoom, WhatsApp, Quizzes, dan lain-lain. Baik Bapak, mungkin segitu wawancara dari saya. Terima kasih telah berkenan untuk diwawancarai. Semoga pandemi ini cepat berakhir. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.